Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik Alhamdulillah baik. semuanya. Ibu juga sehat insya Allah dan selalu semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya menyiapkan kelasnya dan pimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya Pak Mugi minta tolong Ibu untuk Ya, menyiapkan. Bu. Bersiap, berdoa, dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi. Oke, sebelum kita sudah rapih atau belum? Ya, oke. Coba Ibu lihat dulu ya. Coba itu si bagus, tolong bajunya dimasukkan ya nak. Biar rapi. Oke, Cahyo, topinya dibuka nak. Ya, oke. Nah, kalau kayak begini kan semuanya terlihat rapi, semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jangan duduk dulu, karena kita mau sedikit senam-senam, merenggangkan kita biar semangat, biar tidak kaku-kaku. Nah, kita siap ya untuk melihat tayangan sedikit buat kalian peregangan. Ibu tampilkan dulu ya. Semuanya ikutin video yang Ibu tampilkan ya, nak. Iya, Bu. Oke. Sudah terlihat? Sudah? Iya. Diikutin gerakannya ya. Baik, Sudah Bu. terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Tadi terlihat kan gambar videonya? Terlihat nggak? Tidak, Halo? Bu. Oh lah, tidak terlihat ternyata. Ini saya joget-joget sendiri dong. Ya, baiklah. Saya stop sharing sebentar ya. Nah, berarti ditampilkannya manual aja, nggak bisa ngeling. Oke. Gak apa-apa ya, tadi sedikit kita latihan peregangan kaki, tangan, pinggul, goyang-goyang. Oke, coba sekarang silakan duduk kembali. Duduk kembali. Oke, udah semangat ya, sudah panas ya, sudah tidak ada lagi yang ngantuk, tidak ada lagi yang lemas. Nah, sebelum kita, Ibu tanya dulu, kenapa kita tadi ngelakuin gerak-gerak? Ada yang tahu nggak kenapa kita mau gerak-gerak? Biar Ya, ototnya renggang, Bu. Ya, betul, boleh biar ototnya renggang. Kemudian, siapa lagi? Oh iya, biar betul. kepala biar Bu. Ya.
Ya, makasih Ebit. Oke, kita di sini mau belajar tentang keunikan gerak ya. Tapi bukan keunikan gerak senam, bukan. Kita di sini sedang belajar seni budaya ya, bukan olahraga. Jadi kita akan belajar tentang keunikan gerak tari tradisional dan unsur pendukungnya. Nah, dengan belajar keunikan gerak tari tradisional dan unsur pendukungnya, itu secara tidak langsung kalian bisa ikut serta dalam melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaannya atau seninya seni tari. Di pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat menganalisis, mengkategori, dan mempresentasikan tentang keunikan gerak tari tradisional dan unsur pendukungnya. Nah, kita tontonin dulu video ya, ada video yang mau Ibu tampilkan bersama-sama. Lihat, sudah lihat belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita saksikan bersama-sama. Suaranya terdengar? Suara musiknya? Tidak, Bu. Suara musiknya tidak terdengar. Terdengar nggak Bu Lulu? Tidak, Bu. Aduh, gimana caranya biar suaranya terdengar ya? Sebentar.
Oke, itu sedikit tampilan dari video pertunjukan tari. Bagus nggak tariannya? Bagus, iya. Bagus, Bagus Bu. ya. Kompak ya. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Iya. Kalian tertarik Saya nggak suka nih buat sekali, Bu. belajar tarian ini? Oh iya, suka sekali Martinus. Sangat tertarik, Bu. Oh iya, sangat tertarik ya. Oke, atau ada yang pernah belajar tarian ini? Belum ada? Belum, Belum, Bu. Bu. Belum. Belum, Bu. Pernah cari yang lain nih, Bu. Oh iya, nanti kita belajar ya tariannya. Oke, Ya. ada yang tahu nggak tari daerah itu dari mana? Tarian kaki. Udah ada bocoran itu di belakang. Tari dari daerah mana yo kalau yang mengamati? Dari mana yo? Dari Bekasi, betul. Ya, dari Bekasi Ya, Bu, ya. Jawa Barat, Bu. Ya, Jawa Barat, betul. Jawa Barat ada di Bekasi. Bekasi ada di Jawa Barat. Oke, setelah kalian melihat tarian tersebut, Ibu ada mau menanyakan beberapa hal nih. Oke, kalian sebentar Ibu tampilkan dulu. Kan kalian tadi sudah mengamati ya? Nggak ada yang tidur kan tadi ya? Semuanya semangat ya tadi. Oke. Nah, Ibu Ya, tampilkan dulu. Ada beberapa pertanyaan. Dari video yang sudah Ibu tampilkan. Apakah ada keunikan gerak dalam video tersebut? Cukup dijawab ada atau tidak ada saja. Ada atau tidak? Ada, Ada, Bu. Bu. Nah, Ada. Oke. Selanjutnya Ibu nanya, apakah yang ditampilkan dalam video tersebut hanya gerakan tari saja? Jawab saja tidak atau ada. Iya? Tidak, Bu. Tidak, tahu, Bu. Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Ada, oke, baiklah. Ada yang jawab ada? Oh, tidak tahu. Oke. Ya, selain musik. Sepertinya Ada, Bu. ada, Bu. Ya, sepertinya ada. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah membagi kelas kalian nih menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian simak ya. Ibu mau membacakan nama-nama daftar siswa dari kelompok 1 dan 4. Kita diskusikan dulu. Karena kalian tadi baru sepintas hanya menjawab ada, tidak tahu. Nah, kita diskusikan biar kalian menjadi tahu. Ya, Ibu bacakan nama-namanya ya. Kelompok 1 ada Agus, Cahyo, Suci, dan seterusnya. Oke, sudah dibagikan kelompoknya, sudah ingat ya. Coba yang kelompok 1 tunjuk tangan. Semuanya. Ya, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Nah, sudah ya. Silahkan, yang kelompok 1 menempati tempat duduk yang paling kiri. Dilanjut ke kelompok 2, 3, dan 4. Ya, silahkan duduk. Jangan berisik, ayo tenang dengan sesuai dengan kelompok yang tadi Ibu sebutkan. Ada yang lupa? Iya, siapa? Cahyo kelompok 1, Nak. Kelompok 1 ya, Nak. Ya. Oke. Silahkan tenang, sudah duduk semuanya ya. Oke, kalau sudah duduk semua berkelompok, simak kembali ke depan. Ibu akan menjelaskan poin-poin apa saja yang harus kalian jelaskan. Nah, sudah duduk tenang, Nak. Perhatikan Ibu yang ada di depan ini. Ibu mau menjelaskan. Nah, kalian tuh di dalam kelompok ini, kalian harus mengidentifikasi teori keunikan gerak tari tradisional dan unsur pendukungnya. Poin-poin apa yang harus kalian cari? Yang pertama, cari tentang pengertian keunikan gerak tari tradisional. Kalau sudah, kalian cari keunikan gerak tari dari 5 daerah. 5 daerah mana saja, yang penting masih di Indonesia ya. Dan yang Jawa Barat itu wajib, karena kalian ada di Jawa Barat. Kemudian yang terakhir, kalian menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur pendukung tari. Kan unsur pendukung tari nanti kalian cari akan ada banyak.
yang dijelaskan boleh banyak, bisa di buku paket, bisa dari Google ataupun yang ada di jurnal ya. Ini Ibu bagikan karton dan spidol di kelompok masing-masing untuk kalian tulis hasil diskusi kalian yang nantinya akan kalian presentasikan di depan. Jangan lupa di kartonnya ditulis nama dan kelas ya nak, buat semenarik mungkin. Selain itu kalian juga dicatat ya salinan hasil diskusi di salah satu buku peserta kelompok buat nanti kalian fotokopi ke semua peserta kelompok ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada silahkan langsung didiskusikan ya. Oke. Kalau ada bertanya langsung tunjuk tangan, nanti Ibu akan bantu. Ibu kasih waktu diskusi kelompok 50 menit. Ya, gimana Mugi? Tadi itu yang Jawa Barat wajib ya Bu ya? Iya, Jawa Barat wajib karena kalian berarti ada jadi di 2 Bu ya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Oke, Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke. Alhamdulillah. Siap presentasi? Siap. Oke, mantap. Ibu akan memanggil kelompok yang akan presentasi secara random ya, secara acak. Jadi semuanya harus siap. Ya, silahkan kelompok 2 maju yang pertama. Oke, kelompok 2 mempresentasikan. Kelompok 2 selesai mempresentasi. Oke, silahkan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, boleh Ibu bertanya, nak. Kira-kira tadi kalian mencari hasil diskusi itu teorinya dari mana saja? Apa dapatnya dari Google atau dapatnya dari buku? Dari buku paket, Bu. Oh, dari buku paket. Ya. Apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan laporan hasil diskusi kalian? Tidak ada? Oh. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Berarti pada pintar-pintar semuanya ya. Oke, cukup tepuk tangan dulu sekalian dengan tertib dan percaya diri. Selanjutnya kelompok 4 dan seterusnya. Sudah semua presentasi ya? Baik, Ibu akan memberikan penguatan kembali ya hasil dari diskusi kalian. Dari video tari yang tadi awal kita tonton, masih ingat nggak tadi video yang kita tonton? Masih Bu. Masih ya? Iya, dari Bekasi, Jawa Barat. Lincah ke kanan ke kiri. Iya, betul, Jawa Barat. Kan tadi Ibu di awal pertemuan, di awal kita pembelajaran itu Ibu memberikan 3 pertanyaan ya. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kalian di hasil presentasi tadi sudah menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan di awal. Ibu kuatkan lagi ya tadi ya. Nah, di sini apakah ada keunikan gerak dalam video tersebut? Kalian jawab ada. Iya nggak? Nah, di presentasi kalian yang pertama tadi sudah menampilkan pengertian dari keunikan tari tradisional. Kenapa ada? Ternyata karena keunikan tari tradisional pada setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing yang mengandung makna tertentu. Jadi setiap daerah punya keunikan gerak yang berbeda. Oke, keunikan pada gerak di sini terlihat dari gerakan yang dinamis ya. Tadi siapa ya, kelompok berapa yang menuliskan ya? Kalau tariannya itu dari Jawa Barat, gerakannya dinamis ya. Nah, ini Ibu tambahin lagi. Dan terdapat gerakan silat sebagai identitas kekhasan daerah Bekasi. Kenapa? Karena bela diri dia silat. Jadi biasanya di dalam tarian itu ada gerakan silatnya. Tadi ada kelompok 2 yang presentasikan ya. Nah, ini benar. Jadi apa yang kalian presentasikan itu betul. Selanjutnya, apakah yang ditampilkan dalam video tersebut hanya gerakan tari saja? Tidak ya. Karena kalau hanya gerakan saja, halo. Ya. Bu Galuh cukup. Iya, Pak. Cukup. Oh, cukup. Ya, saya stop sharing, Pak. Ya. Nanti Pak Mugi sebentar, giliran siapa, harus lihat jam ya. 30 menit langsung stop. 35 menit langsung stop. Nah, supaya kita gunakan seefektif mungkin waktu ini, akan ada pendapat teman-teman sebagai masukan pada siapa yang jadi guru. Ya, siapa yang melaksanakan simulasi atau peer teaching ini. Nah,
Jadi seperti itu, nanti lihat jam. Juga yang jadi guru pura-pura harus ada, kalau boleh ada jam yang diletakkan di depan. Supaya Sudah, Pak. Tadi baru 22 di saya. enggak apa namanya, keasikan. Ya, biasanya kalau asik ngajar, lupa bahwa jam berikutnya sudah wilayah teman guru yang lain. Tapi dia ambil semua. Wah, yang di luar itu geleng-geleng kepala pasti. Jam saya sudah habis, jam saya sudah habis. Wah. Gitu, jadi oke. Nanti seperti itu sebentar ya Pak Muji. Nanti kalau tidak cukup juga 35 menit, nah, ini question. Kenapa? Apakah tidak menguasai materinya atau seperti apa? Ya, saya batasi saja sampai 35 menit. Sebetulnya sampai 40 hingga 50 menit. Jadi kita masih ada sedikit waktu untuk membahas. Oke, dipersilakan. Sebelum Pak Guru Martin, dipersilakan teman-teman Bu Galuh yang baru saja jadi guru pada Ini yang saya. Sepertinya Pak Rulinya lagi ada gangguan. Atau silakan masukkan ya. Bapak Ibu ada masukan untuk Bu Galuh atau saran-sarannya, silakan. Halo, saya Oh ya, silakan Pak Martinus. mungkin dari saya bukan kasih pertanyaan, saya kasih masukan saja untuk berteaching kita. Jadi mungkin bisa setelah akhir dulu baru kita memberi masukan ataupun kritik saran ya. Mungkin kita lanjutkan dulu kelompok siapa urutan kedua, ketiga begitu. Sekian dan saya Pak Ketua. Bagaimana Pak Martin? Apakah kita melanjutkan dulu untuk beberapa peserta ke depan? Nanti masukan dan sarannya di akhirat saja, Pak? Oke, kita berdua saja Pak Ruli ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau dari peserta kan kita kan batasi saja pertanyaan. Jadi mungkin buat ini langsung saja pertanyaan supaya clear ya untuk dari setiap peserta yang tampil. Jadi langsung saja ya, saya dari Grup Pamong. Secara keseluruhan ya, dari pembukaan sampai pada selesainya, walaupun tidak ditampil semuanya karena kondisi waktu. Tapi dari saya untuk yang apersepsi ya, jadi apersepsi itu kan sebetulnya ada lagi menyampaikan atau mengulangi materi yang lalu yang sudah diajarkan, walaupun hanya sedikit diberikan, itu sebetulnya ada. Apakah itu berkaitan dengan mata pelajaran ataupun yang lain-lain. Jadi misalkan kalau yang lain-lain bisa saja menyangkut protokol kesehatan, ya itu di apersepsi ya. Nah kemudian di dalam awal pembelajaran juga sampai pada akhir pembelajaran itu harus ada motivasi yang diberikan kepada anak didik ketika kita sudah menyampaikan materi yang kita sudah ajarkan. Jadi ada motivasi-motivasi yang harus diberikan kepada anak-anak. Saya kira itu dulu. Ya. Baik Pak Martin, terima kasih. Mungkin Pak Ruli kita skip dulu. Saya Bu Galuh. Sudah Bapak, sekarang dilanjutkan ke Sudah, Pak baik, Martinus. Bu Galuh sudah ya?
Ya, sekarang dilanjutkan sama Pak Martinus. Nanti mungkin Pak Ruli kasih masukan ke Bu Galuh setelah Pak Martinus, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjut ya anak-anak. Saya lanjut ya anak-anak. Ya, Pak. Baik. Ya, lanjut. Iya, baik. Ya. Anak-anak, Gimana? Sudah? Gangguan sound saya terganggu. Oke. Saya kira kalau Bu Galuh itu tadi, walaupun ada berapa kali saya terpental di masanya Bu Galuh jadi guru, ya, sampai pensiun saya terpental. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya sedikit mengikuti alur yang ada dan pertama ada hoax-nya di sana, ya. Pembelajaran yang menggambarkan TPK ada, jadi jelas ya. TPK-nya harus jelas juga di mana titik. Ya, pembelajaran pedagogikal. Ya. Technological, pedagogical, content knowledge. Kalau isi pengetahuannya iya. Nah, mendidiknya Tadi di mana? sudah menampilkan video, Pak. Tapi komunikasi dengan lembut dan enjoy itu bagian dari interaksi. Jangan lupa mimik ekspresi seorang guru untuk menarik perhatian anak-anak. Jangan lupa. Jadi menghadapi anak-anak sekarang jangan tegang. Nah, sekali lagi kita harus menjiwai apa yang saya sebut dengan yang disebut dengan PAIKEM. Ya, yang akhir pembelajaran itu menyenangkan. Tapi dari awal sudah menyenangkan sampai akhir menyenangkan siswa dengan berbagai kombinasi pembelajaran, kreativitas yang dibangun di dalam proses. Nah, tapi saya belum tadi sudah. Saya melihat ada evaluasi di dalam proses. Jadi kita tidak sebagai guru, kita tidak boleh hantam terus, gas terus, tidak melihat kiri kanan. Wah, di kiri ini ada pemandangan asik, di kanan ini ada pemandangan asik. Nah, jadi kita dalam kelas jangan menggunakan kacamata kuda, ya. Kacamata kuda seperti ini, hanya melihat ke depan saja. Jadi bercakrawala, nah, sehingga memunculkan kreativitas kerja kita di depan kelas dalam pengelolaan. Tuh. Dan kalau sudah ada yang muncul ini, mudah-mudahan yang lebih baik lagi sebentar, atau lebih baik lagi di ujian di BPL.